ini belum pernah ada dalam pikiran, belum pernah ada saya lihat, belum pernah ada saya dengar. Baru kali ini guys. Aneh. Dan mungkin hanya lewat video ini saya baru mengetahuinya. Kalau tidak ada video ini, saya tidak mengetahui hal itu sama sekali. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari ini masih dengan saya Indra SFN. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya yang ingin beraya ke rumah sanak famili, semoga berhati-hati, tetap waspada di perjalanan karena kendaraan dan lalu lintas di jalanan amat sangat ramai. Untuk itu tetap waspada, jaga kesehatan Anda semua dan semoga aktivitas diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya menemukan hal yang aneh, hal yang tidak biasa yang membuat saya, bukan hanya saya, tapi semua orang akan pelik jika melihat video ini. Ya, asli. Tidak pernah saya alami selama seumur hidup saya, dari saya kecil hingga sebesar ini, saya belum pernah merasakan, apalagi melihat hal tersebut. Cuman ada di video ini saja guys ya. Bingung saya, Malaysia ternyata selalu saja mengejutkan. Selamat Raya. Raya tu anak. Raya tu anak. Sama tak? Selamat Raya. Akak berapa orang? Alah, dah ada 2 orang. Awak 3 kan? Awak 3 kan? Okey, tak apa. Rezeki tak apa. Apa ni? Tapi dalam perut. Okey. Okey, masih. Selamat Raya juga. Raya. Selamat ya. Oh, lagi-lagi saya melihat fenomena yang berbeda yang mungkin belum dapat dilihat dimanapun. Ya, benarkah ini terjadi di Malaysia, guys? Atau banyak orang di sana melakukan hal tersebut? Bagaimana tadi kita lihat? Ya, orang yang mungkin saja tidak kenal, tapi keretanya atau mobilnya berselisih, ya, berhenti, lalu tiba-tiba saling memberi amplop atau THR, uang THR. Di Indonesia namanya THR guys. Kalau di Malaysia namanya apa saya kurang tahu, kalian Anda komen aja. Tapi intinya memberikan amplop, ucapan kebahagiaan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di sana guys. Jadi pertama AK ini memberikan amplop kepada orang lain, ya, selamat hari raya. Lalu orang lain itu memberikan pula amplop kepada AK ini. Kita lihat emasnya guys. Emasnya ya, cincinnya, gelangnya ini membuktikan bahwa orang-orang Malaysia itu kebanyakan mereka sangat-sangat makmur dan sejahtera, dan mereka berbagi bahkan kepada orang yang tidak dia kenal. Dari dalam mobil saja guys, dia kasih macam ini. Terus orang dalam mobil lain dikasih itu pula lagi guys. Dan ini belum pernah ada dalam pikiran, belum pernah ada saya lihat, belum pernah ada saya dengar. Baru kali ini guys. Aneh, tidak biasa, tapi itu nyata adanya. Terjadi di Malaysia guys. Ya, bagaimana mereka semua sangat bahagia, sangat menikmati itu, ya. Dan ucapan kebahagiaan, ucapan syukur setelah puasa 30 hari penuh. 30 hari penuh menahan rasa dahaga, menahan seluruhnya, ya, nafsu kita, dan akhirnya hari kemerdekaan tiba, yaitu adalah Hari Raya Idul Fitri. Ini keren. Mungkin saja nanti suatu saat kalau hari raya juga, saya bisa berhenti, ya, di samping saya ada kereta, lalu saya memberikan kebahagiaan saya pula kepada orang lain dengan memberikan amplop macam itu. Selamat Hari Raya kepada orang tersebut, saya katakan demikian. Tapi apakah dia menyambut dengan hal itu pula? Dia mengucapkan itu dan memberikan saya amplop? Atau bahkan dia tidak tahu sama sekali tradisi seperti ini? Dan mungkin hanya lewat video ini saya baru mengetahuinya. Kalau tidak ada video ini, saya tidak mengetahui hal itu sama sekali. Ya,
Dan yang jadi pertanyaan saya kepada Anda semua, apakah hal ini sudah biasa terjadi di Malaysia? Dan setiap hari raya itu ada yang seperti ini. Tolong Anda jawab di kolom komentar ya guys ya. Karena apapun itu jawaban atau pertanyaan Anda, saya selalu respect guys. Dan jujur ini mengejutkan bagi saya. Tak pernah saya menemukan hal itu, baru di video ini saja. Ramai yang tanyakan sama saya, betul ke Kak kalau lebaran di Malaysia itu 30 hari lamanya? Betul, kalau lebaran tu memang 30 hari. Tapi kalau cuti itu cuma 1 minggu aja atau 2-3 hari, ikut annual leave lah. Cuma kalau di Malaysia itu setiap minggu selama hari raya bulan Syawal itu tiap hari itu ada je open house. Kadang-kadang di rumah saudara ini, saudara itu, tiap-tiap rumah saudara kita harus kunjungi lah. Contoh kadang-kadang saudara tu ada jauh pun kita harus kunjungi. Lepas tu di Malaysia ini bukan setakat hari raya di rumah aja, kadang-kadang di pejabat, di sekolah, di kerajaan ataupun pemerintah pun buat makan-makan. Selama Syawal tu, selagi Syawal tu tak habis, memang akan ada makan-makan aja sampai kenyang. Ramai yang tanya. Udah dengar ya guys? Udah dengar ya bagaimana kemeriahan itu di semua hari di bulan Syawal. Selagi masih Syawal, maka kemeriahan itu masih tetap ada. Jadi bukan hanya kepada jiran-jiran, bukan hanya kepada keluarga dekat saja, tapi keluarga yang jauh-jauh, yang puluhan kilometer bahkan ratusan kilometer harus kita tempuh untuk apa? Untuk kita bermaaf-maafan, berhari raya, bersenda gurau, dan bukan hanya kepada keluarga kita saja. Kita sudah menyaksikannya ada di sekolah-sekolah, ya, di pejabat-pejabat, perusahaan-perusahaan, dan dimanapun itu. Open house, open house, open house, dan open house guys. Selama hari Syawal, bulan Syawal, selama masih Syawal itu, maka kemeriahan masih tetap ada. Pintu selalu terbuka bagi orang ingin bersilaturahim ke banyak-banyak rumah. Inilah yang membedakan guys. Ini yang beda Malaysia daripada tempat atau negara lain. Ya, kalau di Indonesia jujur, itu palingan hanya seminggu. Seminggu. Bagaimana kemeriahan hari raya, tapi masih boleh juga lah untuk kita beraya ke tempat-tempat jiran-jiran, ke keluarga lain, ya lewat dari seminggu masih boleh. Tapi rasa kemeriahan itu mungkin karena orang sudah mulai beraktivitas, yang bekerja, yang sekolah, yang apapun segala macam udah mulai beraktivitas, ya. Jadi sudah semaraknya itu sudah tidak seperti momen di hari raya di awal-awal Idul Fitri guys. Hanya seminggu di tempat saya ini ya, paling lama. Tapi kalau di Malaysia, selagi namanya Syawal, belum pergi Syawal itu, masih tetap ada kemeriahannya guys. Makan-makan, open house, ya, salam-salaman, semuanya. Nah, ini yang justru yang membedakan Malaysia daripada negara-negara lain. Saya tak yakin hal ini sebulan di Malaysia, dan ini juga dilakukan oleh banyak negara Islam lainnya. Mungkin saya tidak yakin hal itu guys. Karena menurut saya, setahu saya hanya Malaysia yang satu-satunya. Di Malaysia itu rayanya atau lebarannya itu 1 bulan penuh. Bukan? Kalau di Betul. Indonesia paling lama cuma 3 hari. Tapi di sini dia kaget, wah ada open house, weekend, weekdays, non-stop. 30 hari itu full raya. Biasanya kalau wanita ada 30 pasang mungkin, atau 15 pasang. Tapi dia enggak loh. Yang kedua adalah di Malaysia, ya ini pengalaman dia, duit rayanya tuh banyak. Bukan dia dapat, tapi anak-anak kan. Jadi kayak, oh wow, di Malaysia banyak ya. Tapi kalau 1 anak, kalau 3 anak, kalau di Indonesia itu oke, tapi dia nggak sebanyak yang di Malaysia. Yang ketiga adalah, kalau di Indonesia, kalau mau menjelang lebaran besoknya, kita akan 24 jam itu non-stop untuk takbir di masjid atau di jalan sampai pukul 2-3 pagi. Tapi kalau di Malaysia itu ada, nggak ada, tapi dia mungkin 1 jam, 2 jam. Ini mungkin daerah kawasan Tia lah ya. Begitu di Indonesia tuh kalau malam raya itu lebih meriah. Sampai pernah waktu itu kan kita pernah lebaran di Indonesia, dia pernah mengajak asyam raya di Indonesia untuk pertama kalinya, jadi kayak kaget Iya, ya. Gak sop-sop nih takbir kan, udah sampai jam 2 pagi, 3 pagi, padahal itu kita masih tinggalnya di tengah kota loh, di Jakarta, apalagi kalau di Palembang lagi gak stop, jadi itu kayak kaget, lama ya panjang ya.
itu adalah 3 culture shock daripada persiapan raya di Malaysia dan juga Indonesia sesuai dengan pengalaman Tia. Pengalaman kamu apa? Oke guys, kita sudah saksikan pengakuan culture shocknya ini menantu Tokti ya guys ya, atau Datuk Siti Nurhaliza, yang mana dia adalah orang Indonesia, Tia orang Indonesia, tapi bersuami orang Malaysia. Nah, di sini dia mengaku bahwa semaraknya hari raya di Malaysia 1 bulan penuh ya. 1 bulan penuh, dan uang rayanya itu jauh lebih banyak ya. 1 anak dapat 1 amplop itu isinya banyak, apalagi kalau punya 3 anak dan seterusnya, itu tentu jauh lebih banyak lagi. Ya, itu yang terjadi guys. Tapi bagaimanapun ya, kita lihat kemeriahan hari raya kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang Islam ya, yang membedakan kita hanya teritorial sebuah negara. Tapi Islam, tetaplah orang yang selalu bersatu di dalam akidah, di dalam payung agama kita, yaitu adalah Islam, kaum muslimin semua. Dan kita lihat ya guys ya, bahwa ada sedikit perbedaan culture yang ada di Malaysia dan juga yang ada di Indonesia. Di Indonesia dikatakan apabila malam takbir itu sangat-sangat meriah, bahkan sampai pukul 3 hingga 4 subuh itu selalu ada takbir bergema. Bahkan di jalan-jalan raya itu selalu banyak orang yang membawa pengeras suara seperti toa ya, untuk bertakbir ya, memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sangat meriah sekali. Ada juga yang membawa obor dan lain sebagainya. Tapi momennya itu kebanyakan hanya maksimal sampai seminggu saja guys. Tidak seperti di Malaysia. Di Malaysia itu 1 bulan dan semua orang sangat bahagia, bangga dan menikmati hal itu. Bagaimana tidak? Kita mengunjungi jiran, mengunjungi sanak famili yang dekat, yang jauh ya. Selain itu kita juga beraya dengan teman-teman sekolah, anak-anak kita dengan teman-teman sekolahnya ya, kepada pegawai-pegawai tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Silaturahim tidak akan pernah putus hingga sampai kapanpun. Islam selalu mengedepankan hal itu. Jangan pernah memutus tali silaturahim, karena itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dibenci jangan kita lakukan. Hal yang disukai maka teruslah kita lakukan itu sebagai budaya dan juga kewajiban kita sebagai orang Islam terbaik. Dan demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.